Saudara, kemandirian alat utama sistem persenjataan Alutsista TNI menjadi salah satu tugas utama para pemangku kepentingan di sektor pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam amanat Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 TNI, Presiden mengamanatkan di era yang penuh dengan kemajuan teknologi, alutsista yang digunakan TNI harus semakin maju, sumber daya manusia juga harus semakin tangguh, semakin adaptif dan berjiwa Sabta Marga. Pada hari ulang tahun ke-74 TNI, Presiden Joko Widodo memberikan 3 perintah kepada prajurit TNI. Salah satu di antaranya menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri. Sejalan dengan amanat Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto optimis dalam 5 tahun mendatang, industri pertahanan dalam negeri akan lebih mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, karya anak bangsa. Bagaikan menjawab tantangan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait dengan kemandirian alutsista produksi dalam negeri, Politeknik Angkatan Darat atau Poltekad yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur terus berupaya mewujudkan hal tersebut. Selamat datang di Poltekad, Mbak. Poltekad ini di Kota Batu. Tempatnya sejuk. Dan di sini itu emang kota wisata, jadi banyak spot wisata. Poltekad itu sejarahnya awalnya dia itu dibentuk untuk mendukung Satuan Arhanud, dan yaitu senjata rapier. Jadi dulu kita membeli senjata rapier karena perlu ada perawatan yang cukup jelimet dan perlu dibangun orang-orang yang siap merawat itu. Makanya dibuat namanya INSTEK, Institusi Teknologi khusus untuk mengembangkan, memelihara rudal rapier. Berkembang jalannya waktu, kita tidak pakai lagi rapier, hanya lembaga ini dikembangkan lagi, berubah menjadi Lembaga Kajian Teknologi dan Jiantek, karena sudah tidak fokus lagi ke rapier. Berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan berkembang, akhirnya berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Darat dan sekarang menjadi Poltekad. Ada berapa jurusan sih yang ada saat ini? Kita punya 3 jurusan telekomunikasi militer, jurusan oto kendaraan tempur, jurusan elektronika sistem senjata. Kalau yang tadi telekomunikasi militer itu apa yang membedakan dengan telekomunikasi yang lain? Apa ada beda atau sama? Telekomunikasi militer dia pertama bicara tentang fungsi komunikasi khusus untuk militer, radio militer. Kan kita untuk bertempur nih ceritanya, atau untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan. Kemudian kita mengembangkan telekomunikasi militer itu adalah sistem informasi, bicara masalah IT, dan juga kita meraba ke cyber. Sekarang lagi cyber lagi ramai ya. Jadi 3 itu yang lebih diperdalam di jurusan teknologi komunikasi militer. Sebetulnya dari 3 itu ada satu lagi, Mbak, namanya prodi balistik. Tapi balistik itu belum saya upgrade menjadi D4, masih D3. Tahun ini kita lagi ajukan untuk menjadi D4 supaya akhirnya kita punya 4 prodi. Telkom militer, oto rampur, LK-Sisa dengan balistik. Nah, tadi yang Mbak bilang roket itu lainnya ke balistik. Jadi sebenarnya balistik itu bukan bicara roket, tapi bicara bagaimana membuat bahan pendorong. Bahan pendorong untuk meluncurkan roket, bahan pendorong untuk meluncurkan munisi. Jadi nanti bahan pendorong itu digunakan untuk seluruh jenis munisi, baik itu kaliber kecil, kaliber sedang, roket, bahkan mungkin untuk peluru kendali. Jadi kita menciptakan mereka seorang prajurit yang bisa membuat bahan campuran itu untuk kegiatan tadi salah satunya roket dan munisi. Bicara tentang senjata, kita modifikasi senjata. Contoh kemarin ada corner shoot itu Pak, senjata yang
kita modifikasi sehingga ketika dia menembak tidak perlu lagi melihatkan dirinya di sudut 90 derajat. Jadi posisinya senjata ke arah sana ini tembok nih. Jadi nembak dirinya aman, dia cukup membuat pakai layar. Jadi dia membuat elektronika untuk mengembangkan kemampuan senjata itu sendiri. Dipelajari, ya. Dia membuat robot sehingga kita membuat ke depan itu autonomous. Bahwa perang ke depan tidak perlu manusia berada di garis depan. Biarkan alat itu berada di garis depan. Kenapa? Karena manusia itu kalau meninggal biayanya mahal dan yang rugi organisasi. Sehingga kalau alat hancur tidak ada masalah. Itu konsepnya. Sehingga kita bikin autonomous. Alat bergerak sendiri dikendalikan dari jauh. Itu orang elektronika. Karena ke depan nanti yang menjadi tumpuan bertempur di garis depan bukan manusia dipersenjatai, tapi alat yang diawaki. Poltekkad sebagai salah satu pendidikan khusus milik TNI Angkatan Darat ternyata menjadi salah satu gudang harta karun inovasi teknologi alutsista militer di mana banyak ide, inovasi teknologi militer lahir dari pemikiran cemerlang para prajurit Bintara mahasiswa Poltekkad. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di Poltekkad, tepatnya di Kota Batu Malang, dan saat ini saya sudah berkesempatan dengan saya akan mewawancarai Pak Jenderal langsung yang ada di samping kanan saya. Pak Jenderal, bisa jelaskan sedikit ini mahasiswa ini mereka belajar berapa lama, kemudian ujian ini mereka tempuh dengan apa saja yang sudah dipelajari? Pendidikan di sini itu kan D3 ya, setara dengan S1, jadi 4 tahun. Jadi konsep kami karena di vokasi komposisinya 30% teori, 70% praktek, itu idealnya. Nah, untuk teori sendiri 30% kami lakukan di tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 2, tingkat 3 itu udah 50-50, 50% teori dan 50% praktek. Nah, tingkat 4 dia full praktek. Karena kita harus menjamin dia punya keterampilan keahlian, menjamin praktek di seluruh kebutuhan. Itu konsepnya. Materi kuliahnya disesuaikan dengan kebutuhan tantangan ke depan. Seperti Telkomil kita lebih fokus pada berbasis IoT, Internet of Things, kemudian bicara masalah cyber, bicara masalah telekomunikasi digital, kemudian juga bicara masalah sistem informasi aplikasi-aplikasi seperti itu yang digunakan di perkantoran-perkantoran. Untuk prodi otoranpur tentu berbasis pada kendaraan mesin ya, tapi tidak hanya bicara kendaraan saja, tapi segala fungsi yang melekat di kendaraan itu pun kita pelajari, dari mulai sistem hidroliknya, kemudian sistem mesin dengan kayak kontrol jarak jauh. Kami berusaha membuat kendaraan itu tidak perlu dikemudikan. Kan banyak contoh ya, sekarang di Jerman ada bus tanpa awak gitu ya, itu bisa juga kita menginginkan yang kemarin kita bilang hamba itu bahwa ke depan tuh pasukan di depan tuh alat yang kita awaki, manusia baru nomor 2, sehingga kita bisa menyelamatkan bagi kita dari gugur atau tewas dari korban. Nah, kemudian kalau elektronikasi senjata itu ya, dia modifikasi senjata yang ada di kita, dia modifikasi ada sistem elektronik sehingga dia bisa menembak sendiri pakai sistem tembak juga, kurang lebih seperti itu. Nah, 4 tahun itu yang kita pelajari sehingga ketika mereka lulus mereka bisa ditempatkan di seluruh satuan angkatan darat. Brigjen TNI Dr. Nugroho Gumilar optimis dan berharap agar produk-produk yang diciptakan prajurit Bintara mahasiswa Poltekkad akan berkesinambungan dengan proses pengembangan lebih lanjut sehingga kemandirian alutsiswa produk anak bangsa dapat segera terwujud.